Salabe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim gabungan Polri dan TNI melakukan razia tempat hiburan malam di Kabupaten Morowali Utara. Puluhan warga Kota Palu mendapatkan bantuan pemasangan instalasi listrik secara gratis. Sebanyak 12 peserta mengikuti lomba perahu tradisional di muara Sungai Buol. Aparat gabungan Polres Morowali Utara bekerja sama dengan Subdetasemen POM 13 Morowali dan Satuan Brimopolda Sulawesi Tengah melakukan razia sejumlah tempat hiburan malam di Kabupaten Morowali Utara Sabtu malam. Sasarannya adalah anggota Polri dan TNI yang keluyuran di tempat hiburan malam dan tempat terlarang lainnya. Belasan personil gabungan ini menyisir satu persatu tempat hiburan malam di wilayah Kecamatan Petasia Timur, Petasia, dan Kecamatan Lembo. Para pengunjung pun sempat kaget melihat kedatangan personil berseragam TNI dan Polri. Petugas memeriksa identitas para pengunjung, baik laki-laki maupun perempuan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim gabungan tidak menemukan adanya anggota Polri dan TNI di tempat hiburan malam maupun terlarang tersebut. Razia yang berlangsung selama 2 jam ini bertujuan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap personil agar tidak melakukan aktivitas di tempat terlarang. Selain itu juga untuk menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Morowali Utara menjelang pergantian tahun yang tinggal menghitung hari. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Sejumlah proyek pembangunan di Kota Palu ditemukan bermasalah. Selain adanya proyek yang melewati batas waktu penyelesaian pekerjaan, juga ada proyek yang mengalami pembengkakan biaya sehingga tidak tuntas hingga akhir tahun 2024. Proyek tersebut ditemukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu saat meninjau sejumlah lokasi proyek Jumat sore. Peninjauan menyasar sejumlah proyek yang diperkirakan mengalami pembengkakan biaya sehingga tidak bisa tuntas hingga akhir tahun 2024. Peninjauan dilakukan untuk memantau progres pekerjaan serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pembangunan proyek. Komisi C DPRD Kota Palu sebelumnya telah melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait pada 23 Desember 2024 lalu. Rapat tersebut dihadiri pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu serta pihak kontraktor itu menyuruti proyek-proyek pembangunan yang ada di Kota Palu. Pihak kontraktor telah melewati batas pengerjaan di mana proyek tersebut seharusnya rampung 26 Desember 2024. Adapun sejumlah pembangunan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimaksud, di antaranya kantor Dinas Lingkungan Hidup senilai 9 miliar rupiah. Proyek lainnya yang bermasalah adalah lapangan Talise Falangguni senilai 4 miliar rupiah, Masjid Huntap Tondo senilai 15,9 miliar rupiah, gedung kantor Dinas Sosial 7,5 miliar rupiah, Taman Lasoso 10 miliar rupiah, serta proyek lainnya yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dengan total 85 proyek. Intinya kedatangan kami ini adalah komitmen di RDP kemarin, bahwa di RDP kemarin ini kan hampir semua proyek yang ada di Kota Palu ini hasilnya tanggal 26 selesai, ya kan? Jadi kemarin itu karena masih tanggal 26 adalah libur nasional, nah kami komitmen akan turun di tanggal 27. Ya inilah komitmen kami turun di tanggal 27 mengecek kondisi-kondisi yang proyek-proyek yang di RDP kami sampaikan kemarin, bahwa ada proyek itu yang sudah pasti tidak akan selesai di masa tanggal 26 itu. Ini yang kami sudah cek dan yang kami dapatkan memang nyatanya memang tidak akan selesai. Nah, ada yang kami sampaikan di RDP bahwa berarti habis ini kami bersama Komisi C akan rapat komisi.
Sejumlah proyek yang dikunjungi Komisi C DPRD Kota Palu dominan masih dalam tahap pengerjaan 60%. Pihaknya akan kembali menggelar rapat dengar pendapat pada awal Januari 2025 mendatang. Salah satu rencananya akan menyarankan pemerintah Kota Palu untuk memutus kontrak terhadap kontraktor yang dianggap lamban. Hal itu dilakukan dengan harapan ke depan tak ada lagi pembangunan yang mengalami pembengkakan biaya. Tinjauan ini juga sebagai upaya memastikan pembangunan anggaran publik berjalan efektif dan transparan. Pemerintah juga didorong untuk meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Bagi sebagian warga, berkebun merupakan hobi yang menyenangkan dan menyehatkan sekaligus bisa mendatangkan keuntungan. Berkebun tidak perlu dilakukan di lahan yang luas, tapi bisa memanfaatkan lahan sempit termasuk pekarangan rumah. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah warga di Kota Palu yang tergabung dalam kelompok Sintuwu. Mereka memanfaatkan lahan pekarangan untuk berkebun dengan sistem hidroponik. Beragam sayuran yang ditanam seperti pakcoy, tomat, kangkung, dan selada. Bisnis yang dirintis sejak tahun 2020 ini cukup menguntungkan karena biaya operasional yang dibutuhkan relatif murah. Sedangkan tanamannya cepat tumbuh tanpa menggunakan pestisida. Hasil tanaman tersebut cukup segar dan menyehatkan. Penjualannya itu untuk saat ini kita masukkan ke Torupram dan juga ke masyarakat, maksudnya masyarakat yang ada di Kota Palu ini biasanya datang beli sayurnya kita di sini. Satu meja ini kita perkirakan itu 300.000 itu harganya. Jadi kalau misalkan ini tiga meja ini kalau kita panen itu ya kira-kira sekitar 900 lah begitu. Bisnis tanaman hidroponik tersebut sudah memberikan keuntungan lumayan bagi anggota kelompok Sintuwu. Dari hasil penjualan aneka tanaman tersebut, mereka bisa mendapatkan 1 juta rupiah per bulan. Hasil kebun hidroponik kelompok Sintuwu tersebut sebagian disuplai ke pasar-pasar tradisional dan pasar buah di Kota Palu. Sebagian lagi dibeli langsung oleh warga dengan mendatangi lokasi tersebut. Julianus Kay melaporkan dari Palu.